kepercayaan itu. Karena Tuhan pun selalu bilang, jangan engkau menduakan Allah. Kenapa Tuhan menyatakan jangan engkau menduakan Allah? Karena banyak di dunia ini yang menyembah matahari, ada yang menyembah ini, ada yang menyembah Tolong sana. di anu Gus, sebenarnya di mute dulu. Noise. Bukan saya itu. Siapa ya? Ini yang noise siapa ya? Opung. Opung. Karena kalau campur-campur gitu nggak ini. Lanjut, ada tamu sebentar. Lanjut. Oke, saya komentari ya. Di sini tadi tersirat bahwa Yesus itu Tuhan karena dia melakukan keajaiban, melakukan kedahsyatan, sehingga dia itu layak disebut Tuhan. Bahkan sebenarnya seandainya Yesus mampu membelah langit pun sekalipun, dia tidak layak disebut Tuhan. Kenapa begitu? Karena yang melakukan sebenarnya itu bukan Yesus, tetapi Tuhannya Yesus. Yesus ini hanya perantara saja. Coba dilihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus. Mohon maaf. Yang dilakukan oleh Allah, ya, dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus menghidupkan orang mati, Yesus menyembuhkan orang sakit. Itu bukan Yesus sebenarnya yang bekerja, tetapi Tuhan yang bekerja melalui Yesus. Bahkan ketika melakukan keajaiban yang paling dahsyat, ya, menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang pincang, itu mah keajaiban kecil. Ada keajaiban yang lebih dahsyat daripada itu semua. Apa itu? Membangkitkan Lazarus. Apakah Yesus ketika membangkitkan Lazarus, dia berkata, aku Tuhan, nggak percaya ini Lazarus kubangkitin? Tidak. Ternyata tidak demikian. Apa yang dikatakan Yesus? Anda baca Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43. Yesus menengadah ke atas lalu berkata, ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku, ya Bapa. Aku bersyukur kepadamu. Tetapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkau yang menjadikan aku Tuhan. Bukan. Bahwa engkau yang mengutus aku. Bukan yang menjadikan aku Tuhan, bukan. Ya, engkau yang mengutus aku. Kenapa ya? Seharusnya Yesus, aku Tuhan nih buktinya. Tapi tidak. Yesus tahu diri. Sebenarnya ketika kita mendudukkan Yesus pada porsinya, itulah penghormatan yang sebenarnya. Ya, misalnya ada seorang RT, kita tahu dia seorang RT, tapi kita sebut bupati, itu penghinaan atau penghormatan. Sudah tahu Yesus ini utusan, dijadikan Tuhan, itu penghinaan. Bukan penghormatan, bukan kemuliaan. Sehingga Yesus justru marah ketika dia disebut Tuhan. Ya, di dalam Matius 7 ayat 22 23. Atau kita baca dari ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku yang di surga. Orang-orang yang sudah percaya masuk surga dengan cara menuhankan Yesus bertanya kepada Yesus, oh Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula? Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenalmu, nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Anda mendudukkan Yesus tidak pada porsinya. Menurut Yesus itu kejahatan, bukan memuliakan Yesus. Terima kasih. Masya Allah. Tuh, dengar Opung ya.
Ini sebelum ke Opung, barangkali Pak Bocah ini kasihan mau ikut menanggapi. Silakan Pak Bocah. Sebentar, saya mau nanggapi Opung sebentar. Ada yang Oh, bagian siap. Tafadhol Gus, tafadhol Gus. Ini saya mau pamit sebenarnya. Kemana? saya datang Asmara Luka pergi ini gimana maksudnya ini? Enggak gitu, udahlah diam aja saya. Enggak, deh, biar Komal seimbang harus ada perempuan minimal satu. Iyalah. Lanjut, Gus Betik, lanjut Gus. Begini Bapakku ya, seperti apa yang telah kami lakukan dalam diskusi dengan Pendeta Ferdinand, Ketua Bamak di Jawa Barat sana, persis seperti yang Bapak sampaikan, ketika memang secara tekstual tidak ada pernyataan mengatakan Yesus itu Allah, akhirnya dilihat dari kriteria, dari sifat-sifat, dari apa yang dilakukan, kan begitu. Seperti Bapak tadi mengatakan Yesus bisa ini bisa itu sisi unggulnya lah kita bilang. Iya, dan kita tidak Pak. Kita tidak mengingkari sisi unggulnya Yesus. Itu sudah dijelaskan sama Mas Sugi. Yesus itu ya melakukan atas nama Allah yang berperan sebetulnya Allah gitu loh. Itu sudah dijelaskan ya. Sisi unggulnya itu oke, kita akui. Tetapi kan kita juga harus holistik, Pak. Jangan parsial. Ketika ada sisi unggul, kita harus juga sisi bawahnya. Yesus itu ya makan, ya jalan-jalan, ya mohon maaf sampai diperlakukan digampar begitu. Itu sisi lemahnya juga harus kita lihat. Jadi kalau hanya dilihat sisi unggul terus dikatakan dia Tuhan atau Allah, kan itu ndak benar, karena ada sisi lemahnya yang dilupakan gitu loh. Maka dari itulah Apollinaris akhirnya hadir membawa sebuah dogma lagi ya, ketika orang kebingungan kan Yesus ini manusia atau Allah sih, dihadirkanlah konsep duinatur, yaitu 100% Allah 100% manusia. Tinggal nanti diperlukan yang mana, seperti stop kontak itu kan, ketika kita perlu Allah ya dialahkan, dia perlu manusia ya dimanusiakan gitu. Jadi begitu Bapak, ketika melihat unggulnya Yesus, lihat juga lemahnya Yesus, sehingga tidak salah menarik kesimpulan. Karena kalau dalam statistik Pak, kalau kita melihat data keliru, maka kesimpulannya pasti keliru Pak. Mungkin itu tambahan dari saya Pak, terima kasih. Pak Bocah, monitor Pak Bocah. Ya, Silakan Pak Bocah, sebelum nanti ke teman-teman Kristen yang lain ingin menanggapi, silakan. ya, pada intinya kan perbincangan sepanjang mungkin sudah puluhan tahun ini kan sebetulnya intinya hanya satu, tentang memutuskan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itulah dari orang-orang yang tidak percaya kepada Dia. Itu inti dari setiap apa yang mereka bawakan atau dalil-dalil yang mereka bawakan itu hanya untuk menolak atau untuk tidak mengatakan bahwa Dia itu bukan Tuhan. Walaupun 1000 dalil ya sebenarnya hanya itu yang dia ingin tolak, bukan yang lain-lain. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena semua apa yang tertulis dalam Alkitab itu tidak bisa kita bantah. Di mana ketika Yesus berbicara atau berkata sendiri di dalam Wahyu 22 ayat 13, di situ kan dia sendiri berkata Yesus bahwa akulah Alfa dan Omega, yang awal yang akhir, yang dahulu ada dan yang kemudian dan yang akan datang. Nah, itu membuktikan siapa dia, sehingga dia berbicara begitu. Walaupun secara tidak langsung dia berkata bahwa akulah Allah, tetapi perkataan-perkataan dia atau ucapan-ucapan dia atau perbuatan-perbuatan dia itulah yang menunjukkan siapa dirinya. Nah, sedangkan Yesus sendiri juga kan mengatakan bahwa aku tidak butuh hormat dari manusia. Ya memang dia tidak butuh untuk dihormati. Kenapa kita menghormati dia? Karena itu rasa syukur kita. Aduh, Mbak Asmara Loka, tolong di-mute Mbak Asmara Loka. Bukan aku Om, aku aman. Enggak, tadi kok klip-klip gitu. Ya lanjut. Oh, lanjut. Oke. Enggak, langsung ke substansinya aja bisa nggak sih Pak? Kalau masuk ke situ terus nanti ujung-ujungnya Bapak hanya mengatakan bahwasanya determinasi yang kita jelaskan dari tadi itu hanya membantah atas ketuhanan Yesus, karena emang itu konsepnya yang kalian jadikan. Kecuali kalau kita di sini yang ngebantah bahwasanya Yesus itu punya Allah, nah itu baru Bapak boleh
bahwa dasar itu. Makanya masuk substansi dulu gitu loh Pak. Kalau Pak Bocah menjelaskan bagian sana, keluar dari konteks nanti dibanting sama Om Sugi sama Gus Peti nanti. Kan sis, kalau berbicara substansi kan intinya di situ kan bahwa dalil-dalil yang orang-orang bawa itu kan hanya untuk berusaha bahwa menjelaskan kepada orang bahwa dia itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan. Itu intinya di situ. Jadi kita mau bicarakan 1 kitab, 10 kitab pun ya intinya hanya itu, bahwa orang-orang akan berusaha mengatakan bahwa dia itu bukan Tuhan. Nah, kenapa saya memutuskan seperti itu? Karena setiap saya mendengarkan ocehan atau pembicaraan atau perdebatan, hanya ujung-ujungnya adalah mengatakan bahwa dia itu bukan Tuhan. Nah, sedangkan Yesus sendiri kan berkata bahwa aku tidak butuh hormat dari manusia. Jadi tanpa kita panggil dia Tuhan pun, dia akan tetap jadi Tuhan. Kenapa orang-orang yang tidak, itu karena hanya orang-orang yang bersyukur atau berterima kasih. Oke, Apakah orang itu udah mengerti panjang bahwa cuma hanya muter-muter di dialah yang situ. layak dianggap sebagai Tuhan? Kenapa? Oke Pak, oke Pak. Terima kasih Pak. Iya, Ini bukan Sugi, gereja. Sugi, Aku jangan sedikit Cuma muter tambah aja di situ. Masa balik ini sisar. Aduh, hisar. Kenapa orang ini kejang-kejang hisar? Bos, aku mau nambah sedikit aja. Oh, siap. Nah, lanjut. Opung. Kalau Lanjut. menurut teman-teman Muslim, kami sebenarnya mau aja bertutur sapa yang paling mulia, mengucapkan kepada seseorang yang dihormati apa. Kalau dalam hidup, dalam dunia lah, tutur sapa, baginda. Tapi kami sebenarnya berusaha untuk memanggil tutur sapa yang paling mulia kepada Yesus, tapi sesuai dengan apa yang dilakukannya, karena dia juga menyatakan dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir dan yang akan datang. Makanya kalau kami orang Kristen mengklaimnya adalah tutur sapa sebagai Tuhan penguasa di bumi. Itu aja, sedikit itu aja yang mau saya ucapkan. Tutur sapa Sebelum yang ke paling Pak Ade ya. Assalamualaikum Kang Alayubi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Alayubi, ini saudara-saudara kita yang di bawah memble kali ini, nggak ada tap-tap layar, gimana Kang Alayubi? Takutnya roboh Teman-teman nanti. yang di bawah, masa 261 orang tap-tap layar, jangan lupa tap-tap layar, jangan lupa tag and give. Kacau ini. Silakan Bapak Ade Sugi. Saya tafadhol. Sebenarnya kalau ketika Yesus berkata aku Alfa Omega, itu bukan berarti dirinya yang Alfa Omega, bukan. Tetapi yang ajaran yang dia bawa itulah yang Alfa Omega. Makanya kalau kita lihat di Wahyu 1 ayat 1 itu, ya itu kan nanti di ayat 8 Yesus juga berkata aku Alfa Omega. Di Wahyu 1 ayat 1 misalnya, contoh nih. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Ini sebenarnya wahyu yang Yesus bawa, itulah sebenarnya yang Alfa Omega. Ya. Nah, ketika Yesus berkata aku Alfa Omega, wahyu itu karena Yesus berkata di dalam Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Ya. Bahkan perkataan-perkataanku itu bukan berasal dariku, tapi berasal dari yang mengutus aku. Sama misalnya di dalam surah Toha ya ayat 14. Nabi Muhammad berkata begini, Inani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimi sholati dzikri. Aku ini Allah. Nah ini orang Islam kalau cara pikirnya kayak orang Kristen, tentu Nabi Muhammad dianggap Allah. Padahal tidak. Nabi Muhammad sedang menyampaikan wahyu Allah. Begitu juga Yesus sedang menyampaikan wahyu Allah. Tetapi kalau itu mau dipaksakan juga, Melkisedek lebih hebat daripada Yesus. Yesus masih punya ibu. Melkisedek nggak punya ibu,
Tidak berbapa, tidak beribu, tidak berawal, tidak berakhir. Alfa Omega dia. Di mana itu? Di dalam Ibrani 7 ayat 1 sampai 3, coba dibaca di situ. Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu, tidak berawal, tidak berakhir. Kenapa Melkisedek nggak dituhankan? Jadi sebenarnya, ayolah buktikan kepada saya perbuatan Yesus manakah yang sekiranya bisa menjadikan dia itu Tuhan. Ya. Anda tadi mengatakan, Opung mengatakan bahwa kami menyebut Yesus Tuhan itu sebagai penghormatan. Bukankah sudah saya katakan tadi? Apakah ketika kita menyebut Pak RT itu, Bupati itu sebuah penghormatan? Tidak, itu sebuah pelecehan, sebuah penghinaan. Pak Bupati, padahal dia RT. Apakah RT itu senang? Tidak, marah dia. Nah, apakah Yesus itu layak disebut Tuhan ketika dia mengatakan dalam Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Yesus utusan, Yesus hamba. Anda katakan Yesus Tuhan, itu pelecehan terhadap Yesus, itu penghinaan, bukan penghormatan kepada Yesus. Begitu loh. Sama saya ini misalnya orang biasa, weh Pak Kiai katanya, itu sebuah ejekan bagi saya. Saya orang biasa kok, dipanggil Kiai. Itu bukan sesuatu yang membanggakan untuk saya, bukan. Begitu. Sedikit menyambung Pak Deh, merecokin dikit nggak apa-apa ya. Ini loh Pak TB, sebutan untuk orang yang dihormati. Kalau kita umat Islam itu kan menyebutnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau orang Kristen menyebut Yesus kelak di surga, katanya sih ya, katanya aku juga nggak tahu dalilnya di mana gitu. Pada saat Bunda Maria tuh kelak masuk surga bersama dengan Yesus, Yesus ini dipanggil Adinda oleh ibundanya kelak di surga. Katanya gitu, kata Mas Aha. Jangan bawa kata orang deh, kita pakai dalil aja Bang Ayubi. Biarin. kan aku bilang ngerecokin dikit. Ya. Oke, Pak siapa tadi? Bapak kita? Halo, Pak. Yang Alpha Omega tadi, Pak. Ya. Nah, gini, Pak. Opung, Lanjut. gini aja Opung ya. Coba kita pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sama-sama kita wahyu. Gini. Kalau memang Tolong di mute Esa di mute dulu Esa. Aduh. Oke, Kalau di saya mute dibuka lagi turunin aja lah. Ayo lanjut. Oke, gini Opung, taruhlah, oke lah kita pertahankan Yesus itu Alpha Omega ya, oke lah kita pertahankan. Sebetulnya bukan, karena di Yohanes 17 ayat 11 jelas itu nama yang kau berikan kepadaku. Tapi oke lah, saya akan mengikuti pola pikir Opung dulu. Yesus itu Alpha Omega sesuai di Wahyu 1 ayat yang ke-8 ya. Sekarang kita coba lanjutkan baca di Wahyu 3 ya. Ayat yang ke-14. Tapi kita harus sepakat dulu bahwa Yesus itu punya gelar amin atau tidak. Kalau di sini kita nggak sepakat, nggak ketemu. Sejauh yang saya pahami belajar Alkitab, salah satu gelar dari Yesus itu amin. Jadi dia punya gelar anak manusia, anak domba, anak Allah. Amin itu merujuk kepada Yesus. Maka kalau kita baca di 3 Laodikia. Jadi ini Wahyu saya jelaskan dengan kitab Wahyu, Pak. Konsekuensi logis kalau Bapak tetap bertahan bahwa Alpha Omega itu Yesus ya. Saya tidak ke kitab lain, ini Wahyu dengan Wahyu. Oke, aku ulangi, kitab Wahyu 3:14. Perikopnya kepada jemaat di Laodikia. Dikatakan begini, dan dituliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Amin itu merujuk ke Yesus, Pak. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yang namanya ciptaan itu pasti bukan Alpha Omega, Pak. Jadi Wahyu menjelaskan tentang Wahyu sendiri, Yesus itu bukan Alpha Omega. Lalu bagaimana kita memahami
surat Wahyu 1 ayat yang ke-8 itu alfa omeganya harus dirujuk ke Yohanes 17:11. Namamu yang engkau berikan kepadaku. Jadi nama gelar itu diberikan kepada Yesus. Itu nama pemberian, sama dengan Musa itu diberi gelar Allah untuk untuk Harun, gitu Pak. Sekali lagi Pak ya, dengan segala hormat saya menyampaikan, semoga Bapak bisa memahaminya, dan saya tetap menghormati iman Bapak. Tapi kalau Bapak tetap mempertahankan Yesus itu Alfa Omega berdasarkan Wahyu 1, itu dibantah sendiri oleh Wahyu 3. Begitu Pak. Terima kasih Bapak Bu. Masya Allah, daging semua ini pagi hari ini ya. Wah, luar biasa ini guru-guru ini, Masya Allah. Gimana Opung gimana? Ini Pak SH, selamat pagi Pak SH. Iya kan begini loh. Ini loh Bang Subandi, Pak Subandi. Kami tidak pernah menyalahkan Pak Subandi. Kalau Pak Subandi menganggap kalau Yesus itu adalah sebagai utusan, saya pribadi pun iya setuju. Setuju juga. Dia memang utusan. Dan dia pun mengajarkan bukan berdoa kepada dirinya, kepada Bapa. Dia mengajarkan doa agar berdoa kepada Bapa, bukan kepada dirinya. Tetapi yang menjadi permasalahan, mengapa Pak Subandi tidak setuju kalau kami menganggapnya dan layak kami anggap sebagai tutur sapa yang paling tinggi dan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Kami anggap sebagai Tuhan. Hanya itu yang jadi masalah, nggak ada masalah yang lain. Bentar, permisi Opung, maaf ya Gus, saya potong. Tadi saya ulangi, Gus Betik di akhir mengatakan bahwasanya kami menghormati iman Bapak. Yang Bapak katakan itu determinasi iman. Kalau Bapak katakan kenapa Gus Betik ini sepertinya tidak sejak kapan? Sejak kapan di mana ada kalimat Gus Betik mengatakan bahwasanya menolak iman Bapak? Kita membicarakan tentang kritik dari ketuhanan itu. Bukan masalah imannya. Kalau Bapak mengatakan iman, saya jamin Pak Dek Sugi ataupun Gus Betik itu kalau Bapak katakan ya karena ini iman saya, stop di situ. Stop. Berarti Bapak udah nggak ada hak untuk berdiskusi karena di sini yang didiskusikan oleh kita adalah kontekstualisnya. Gitu loh Pak. Biar lebih terperinci aja. Sepakat. Jadi gini Opung. Kita diskusi di sini ya, lebih mengutamakan data, dalil, akal sehat. Kalau masalah iman, Opung simpan dulu lah, tidak akan jalan diskusinya Pung. Kita semua menghargai iman Opung ya. Kita diskusi ini kan biar waras. Jadi mengenai keimanan Anda Pak, kita nggak peduli Anda mau nyembah sandal jepit, nyembah kaleng kerupuk, mau nyembah sapi, mau nyembah gunung, itu iman Anda, los. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah Bible, ajaran Bible. Ya bukan iman Kristen yang kita bicarakan. Ajaran Yesus ini sebenarnya seperti apa? Adakah Yesus ini pernah membuktikan dirinya Tuhan? Ini yang saya tuntut dari orang Kristen. Coba buktikan ya Yesus itu Tuhan berdasarkan ajaran Yesus. Jangan berdasarkan iman Kristen. Coba kawan-kawan Kristen, tolong dong tunjukkan kepada saya buktinya Yesus Tuhan ini pada sisi mana? Orang-orang Kristen sering mengatakan bahwa Yesus itu punya dua sisi. Sisi manusia udah kita ketahui bersama. Sekarang coba sisi ketuhanannya itu yang mana? Ayo monggo silakan. Oke, terima kasih Pak Sugi dengan semangat berapi-api. Aku salah pengagum Pak Subandi Sukoco ini dari zaman Facebook. Tapi aku Anda hanya Kristen penonton banget, aja. Kristen. Aku sudah menerima Pak Eda Kristen ya? tapi ini ya masih Jaringannya Pak dibenerin dulu Pak. Salam Kristen. Salam sehat Bang Subandi Sukoco. Ora. Oh, jaringannya kacau nih Buya, suruh pindah tempat aja dulu. Tidak suaranya. Pindah tempat dulu Bang. Kemerusuk. Ini yang kemerusuk siapa ya?
Pak SH, SH Anda jaringannya jelek sekali. BPJS ya diperbaiki dulu. Ayo diperbaiki. kawan-kawan Kristen, Anda mengatakan Yesus punya dua Ini sisi. sudah bagus. Masih kemerusuk Pak. Ini suara apa ini? Aduh, suara kendaraan Pak. Noise. Enggak. Kayaknya nanti aja ya, ini ada orang Iya, pakai nanti aja ini, ya. sengso. Oke, makasih. Ya. Silakan yang lain, silakan. Salam juga ya untukmu. Ya, orang Kristen sering mengklaim Yesus punya dua sisi. Walaupun Yesus tidak pernah mengatakan itu. Di mana Yesus mengatakan dia 100% manusia, 100% Tuhan. Tapi orang Kristen mengimani itu. Ya silakan. Tapi kita kan ingin pembuktian. Coba buktikan ya, sisi ketuhanannya itu pada saat Yesus seperti apa. Kalau ke sisi kemanusiaan sudah sepakat kan, dia lapar, dia ngantuk, dia tidur, dia ngeluh, dia sebagainya itu sisi kemanusiaan ya. Ojo lali menikah. Iya. Nah, sekarang yang sisi ketuhanan nih yang mana sih? Gitu loh. Ini 15 tahun saya tanya sama orang Kristen, belum ada yang bisa membuktikan. Coba, kawan-kawan Kristen buktikan Yesus itu Tuhan pada sisi mananya. Monggo. Silahkan, ini barangkali Pak Hisar dari tadi diam mulu, tapi kalau bisa ngomongnya pakai otak ya, jangan pakai dengkul. Silakan Pak Hisar. Iya pakai otak. Jangan yang berat-berat dulu lah Pak De. Aku nggak tega Pak De. Sugi. Ini apa sih kok enggak? Kamu nggak pernah diajari sopan santun ya? Pak Sugi dengar dulu Pak Sugi. Dari mana dasarnya kamu mengatakan Yesus itu tidak Tuhan? Dari kata Yesus sendiri. Apa yang dikatakan Yesus tidak Tuhan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jelas. Harus dia ini. Dia karena dia dari Allah. Berasal dari Allah. Oh, kalau berasal dari Allah itu Allah gitu. Iya. Oh, coba kamu lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Buka 1 Yohanes berapa? Kamu manusia yang berasal dari Allah, anak-anakku. Itu Tuhan semua. Ya kalau kita percaya Yesus, kita anak-anak Allah. Nah, di situ dikatakan Kita percaya kamu. Yesus, kita anak-anak Aduh, Allah. bentar, gantian, nggak usah ngegas, bos. Sabar. Orang ngegas itu tandanya bodoh. Sabar ya. Santai saja, santai ya. Bacakan Pak De. Saya yang Nah, bacakan. coba baca 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oke? Jadi kalau Yesus itu manusia berasal dari Allah, kenapa orang-orang di 1 Yohanes 4 ayat 4 itu nggak kamu tuhankan juga? Bukankah mereka berasal dari Allah? Jika engkau percaya Yesus, maka kau akan diajadikan anak-anak Allah. Dah, paham? Ini gimana sih? Ini kok nggak konsisten? Anda tadi mengatakan Yesus itu berasal dari Allah, maka dia Allah. Nah, saya membawa bandingan. Di 1 Yohanes 4 ayat 4 ada orang yang juga berasal dari Allah. Apakah mereka juga Allah? Paham? Baca ayatnya terus. Nah, itu tadi udah dibaca. Baca. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Coba, apakah mereka Allah semua? Anak-anakku itu berarti jamak di situ. Ayo bos, nggak usah ngegas-ngegas bos. Saya ingin pembuktian Sugi. perbuatan. Turunkan dikit Ya. powernya turunkan dikit bang, terlalu banyak baterainya. Jadi aku jawab dulu tulang Sugi. Subandi yang tadi Oke. permulaan dari ciptaan. Sebentar lah ya. Kamu jangan Permulaan dari pelintir, ciptaan anak-anak. itu memang sebentar dulu lah Hisar. Jadi permulaan dari ciptaan itu LAI memilih permulaan dia. Bahasa aslinya hiarke. Hiarke itu artinya sumber, penguasa, permulaan. Nah, kenapa itu artinya sebenarnya adalah sumber dari ciptaan? Karena disebutkan tanpa dia segala sesuatu tidak ada yang diciptakan. Karena dialah segala sesuatu diciptakan, yaitu Sang Firman tadi. Jadi itu artinya bukan dia diciptakan Pak Subandi, tapi dialah sumber dari ciptaan itu. Nah, kembali ke Bang Sugi Kristologi, memang ketika kita percaya Yehova Allahnya Israel yang kami percaya juga, otomatis kami jadi anak-anaknya. Bedanya apa?
Yesus itu rohnya Yehova itu sendiri. Makanya dia bilang, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu Sugi akan mati dalam dosamu. Jadi kami percaya di dalam dia ada roh Allah itu sepenuhnya. Kami juga, bahkan Bang Sugi juga ada roh Allah, tapi tidak sepenuhnya roh Allah. Karena apa? Kita dipimpin oleh daging, perbuatan kita perbuatan daging. Nah, sedangkan Yesus dipimpin oleh roh, karena roh Bapa itu sendiri ada di dalam dia. Nah, pertanyaannya adalah, yang abang maksud Tuhan apa? Tuhan berdasarkan kami berbeda loh bang. Kita definisikan dulu Tuhan menurut Bang Sugi apa. Berdasarkan iman Kristen itu, Tuhan itu Kyrios bang, Tuhan majikan. Menurut abang Tuhan itu apa? Nah itu dulu bang, silakan. Oke, kita pakai yang umum. Nanti saya juga pakai kamus Alkitab. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan adalah Sang Pencipta yang wajib diibadahi. Cek kalau nggak percaya. Nah, di dalam Kamus Alkitab juga demikian. Tuhan adalah Allah Israel, Sang Pencipta yang diibadahi. Cek Kamus Alkitab. Itulah Tuhan. Nah, sekarang kalau Anda meleset dari itu, punya pengertian lain, silahkan bawa kemari referensi Anda apa. Kalau Anda tidak setuju dengan saya, referensi Anda apa? Oke. Terima kasih Bang Sugi. Berarti yang dimaksud Bang Sugi biar sama. Berarti Tuhan yang dimaksud adalah dulu secara etimologi. Dari mana itu? Sebelum tahun 1700 tidak ada kata Melayu persis Tuhan, adanya Tuhan. Nah, penginjil masuk ke warung. Ini ceritanya. Aduh, Sejarah putus-putus historis. Pak. Ketika yang punya Kayaknya warung berkata, silakan makan Tuhan. putus-putus. Bapak ini putus-putus. Suaranya Iya, parah. putus-putus, Pak. Sinyalnya parah, Pak. Merah sinyalnya. Bang Erwin, Alah. monitor Bang Erwin. Bang Erwin. Astaga. Ya udah disambung yang lain, boleh. Perbaiki dulu nanggapi sinyalnya ya. Opung dulu ya. Bisa saya nanggapi Opung? Lanjut. Ini Opung yang baik sinyalnya, Opung yang baik sinyalnya memang. Eh, waduh, Opung merah lagi sinyalnya tapi. Nah, gini Opung. Opung kan tadi bilang itu iman Opung dan teman-teman sudah menjelaskan sama Opung kalau masalah iman monggo kita hormati iman Opung gitu ya. Tetap kita hormati. Yang jadi masalah kan kita ini diskusi akademis Opung. Basicnya agama itu akademis ya Alkitab. Karena kita berbicara Kristen, mungkin satu waktu kita bicara Islam, nanti basicnya ya Al-Quran. Jadi sekarang tugas Opung begini saja. Iman Opung yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan didukung apa tidak oleh pernyataan Alkitab. Begitu Opung. Itu pesan dari saya, mungkin nanti bisa direnungkan. Dan saya siap menjadi sahabat Opung untuk berdiskusi gitu ya. Jadi begitu Opung ya. Silahkan apa yang Opung imani, bahasa canggihnya itu di cross check dengan Alkitab. Apakah didukung nggak dengan Alkitab gitu ya. Terima kasih Opung. Itu aja, sedikit aja tambahan dari aku. Oke, saya ingin mengomentari Wahyu 3 ayat 14 ya. Ini langsung pembuktian saja. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Memang Yesus ini permulaan dari ciptaan Allah. Kalau kita lihat di dalam Amsal 8 ayat 22, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Nih. Mana ini agak buram ya? Kok ngeblur ya? Oke. Ini ada tanda bintang ya. Wahyu Amsal 8 ayat 22 ini ada tanda bintang. Coba kita klik kemana nih? Kemana? Nih. Ke Wahyu 3 ayat 14. Apa maksudnya ini? Memang Yesus itu sudah diciptakan sebelum semuanya ada. Maka sangat sinkron dengan Amsal ini tadi. Nah, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama, ya, dahulu kala. Wahyu 3 ayat 14 kita klik. Betul. Karena memang Yesus diciptakan dahulu kala. Nah, kalau kita lihat dari prinkop Amsal 8, ya ini adalah wejangan hikmat. Kita lihat di ayat 12, aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan.
ternyata Yesus itu hikmat. Kalau kita baca di 1 Korintus 1 ayat 24, Yesus adalah hikmat Allah. Yesus adalah ciptaan praeksistensinya sebagai manusia. Makanya kalau kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, di situ di Kolose 1 ayat 15 itu ada kata prototokos atau prototype. Apa artinya prototype? Contoh, gambaran. Jadi Yesus ini adalah gambaran untuk penciptaan Tuhan selanjutnya. Jadi sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu, dia membuat contohnya terlebih dahulu. Ya, makanya di Kolose 1 ayat, bentar ya saya bacakan, kalau saya dibilang bohong nanti. Kolose, bentar. Kolose. Hitam, Pak De. Ah? Hitam. Bentar, enggak apa-apa. Ini apa saya apakan? Kolose 1 ayat 15. Ya, ini dibaca bareng, saya bacakan. Hos aistin aikon tau aurat tau prototokos. Nih, prototokos dari kata prototype. Yang artinya apa? Gambaran. Artinya apa? Contoh. Jadi Yesus ini ciptaan untuk pertama-tama kalinya sebelum dunia dan segala isinya diciptakan. Begitu. Jadi sebetulnya ayat itu sudah jelas, cuman nggak tahu teman Kristen kita mau diputar kemana lagi. Nanti dia akan memutar ke Yohanes yang awal itu, bahwa segala satu diciptakan oleh Dia. Di sana bermasalah lagi karena kata di dalam bahasa Yunani itu artinya bukan Dia, tetapi melalui Dia. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu melalui Yesus, bukan Yesus yang menciptakan, gitu loh. Cuman sahabat kita sinyalnya hilang tadi itu. Ya betul yang disampaikan oleh Kang Mas Yugi itu sudah jelas. Mau diputar kemana lagi itu ayat, orang bahasanya sudah jelas gitu kok. Jadi Yesus itu ciptaan, bukan pencipta gitu loh. Siapa yang ciptakan, Pak? Siapa yang ciptakan, Pak? Halo, Tuhan. ya? Dia di mana di Yesus, di mana Tuhan berfirman, aku menciptakan Yesus, di mana? Ayo. Lah di Amsal tadi di Perjanjian Lama kan sudah dibaca. Tuhan berkata, aku menciptakan Yesus, di mana? Ayo cepat. Bapak buka di Amsal tadi, Pak. Iya, Amsal 8 ayat 22. Kan jelas aku diciptakan sebelum air ada, sebelum gunung-gunung ada. Gimana Bapak? Amsal 8 tadi kan udah saya baca, Bos. Anda mau bantah Amsal ini bukan untuk Yesus? Kalau bukan untuk Yesus siapa coba? Bisa jawab Anda? Amsal 8 nih. Hisar, Hek dan Amsal Hisar, 8 untuk berapa? Hisar ya. Bentar, Nih, Opung, saya Opung, bacakan. bentar. Saya Untuk bacakan Hisar, ulang ya. Nadanya Pasal jangan berapa? terlalu Pasal tinggi, berapa? Hisar. Kamu jangan kayak orang gimana ini ya, santai aja, santai. Ini Saya bacakan ulang ya. Lanjut. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ini Yesus. Masa kurang jelas Diciptakan. gitu, Pak? Masuk kurang jelas. Ayo bantahlah Amsal ini bukan untuk Yesus, ayo. Kalau Kenapa bisa Yesus itu, Pak? Ada dasarnya. Ada dasarnya. Apa? Karena di Coba. sini yang berbicara adalah hikmat. Ini hikmat siapa? Siapa yang tulis Amsal? Tahu? Salomo. Nah, kenapa bisa Yesus itu? Bapak bisa Ya, karena di sini dikatakan hikmat. Yesus itu hikmat Allah. Mana ayatnya? sedangkan Yesus- Dengar dulu. Kenapa saya katakan itu Yesus? Karena Yesus itu hikmat. Di mana ayatnya? 1 Korintus 1 ayat 24. Itu Baca. asumsi Bapak. Oke, saya bacakan 1 Korintus ya. Kok dibilang asumsi sih? 1 Korintus 1 ayat 24. Nih, saya bacakan nih. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amsal 8 ayat 12, apakah yang dikatakan di situ? Aku hikmat. Coba baca Amsal 8 ayat 12. Nih.
Amsal 8 ayat 12 kita baca. Nih, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Yesus hikmat, bos. Mas Himsar, kalau dibacakan itu diperhatikan benar-benar gitu loh. Nggak usah buru-buru. Kita kan sama-sama. Iya, santai aja. Debat itu jangan mengandalkan otot, tapi ilmu. Ayolah, pakai ilmu sini. Nah, begitu maksudnya Pak De ini. Jadi kedepankan ilmu, janganlah otot. Nggak baik Pak Hisar. Makanya Enggak lah, jangan beda ayat itu Kalau kamu bawakan persepsi satu, kita baru kamu mengatakan Yesus itu tidak Tuhan. Ayat Sabar satu dulu, lagi, sabar dulu, Pak. bukan kayak gitu. Makanya Opung bacain dikasih semua, kesempatan, Opung. bacain semua dong. Jangan kamu bawa satu Alkitab, ayat Alkitab tidak mengatakan Ngomong apa ini sih Hisar? Apalah ini. itu. Hisar Kamu dibawa aja. Enggak. Hisar Gini. dibawa aja. Kamu Udah, di bawah aja, di bawah. Biar saya dialog dengan Opung deh, biar enak deh. Opung aja enak, Opung. Opung enak, Opung. Orangnya sabaran. Nggak emosian. Oh ya, Opung. Ngapain harus emosi? Iya, memang betul nggak emosian, tapi sudah karatan. Pak Sugi membawakan ayat dari Amsal merujuk kepada Yesus itu tidak nyambung, karena dalam penulisan Amsal itu adalah Nabi Sulaiman, Nabi Salomo yang menyatakan dirinya yang mendapatkan hikmat daripada Sang Maha Kuasa. Jadi tidak ada kaitannya dengan Yesus. Nah, itu. Jadi kalau dari ayat Amsal, karena dari Amsal itu masih ribuan tahun loh. Oke. Kepada Yesus. Kalau menurut Anda saya tidak nyambung, berarti Iya. LAI salah, Pak. Coba ini Amsal 8 ayat 22, Pak. Kita perhatikan baik-baik. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai Iya. perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ini lihat Anda tanda bintang. Diperhatikan. Iya. Saya klik ya tanda bintang ya. Kemana ini? Wahyu 3 ayat 14 Yesus bukan? Yang mana? Ini Wahyu 3 ayat Kalau 14. kita buka Amsal, Loh, jangan dibuka lagi Wahyu, Amsal kita Pak, bahas. Anda Karena nggak dalam memperhatikan penulisan- saya berarti. Nih, coba kalau saya ulang penulisan lagi. Amsal itu Aduh. kan dari penulisan Amsal itu semua merujuk kepada itu si ini Salomo. Oke. ada. Berarti Pak, Amsal, berarti Amsal. LAI salah ini. Ini Amsal 1 baru buka. Jangan Wahyu. Amsal 1. Amsal Salomo bin Daud raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang Oke. menjadikan pandai. Oke, Pak, saya serta paham itu, Pak. kebenaran, Pak, sedikit, keadilan, dan kejujuran. sedikit Opung, ya, Opung, ya. sedikit. Ya. Kalau memang ini tidak ada hubungannya dengan Yesus, kenapa ini dihubungkan dengan Yesus? Nih, Tidak. Amsal 8 ayat 22, kenapa dihubungkan dengan Yesus? Atau kecuali Anda menyangkal bahwa Wahyu 3 ayat 14 ini bukan Yesus. Nih, saya ulang lagi biar Anda paham. Ini ada tanda bintang di Amsal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ada tanda bintang di situ. Saya klik tanda bintang ini bukan buatan saya. Yang nulis ini tidak pernah sholat Jumat. Yang nulis ini perginya ke gereja hari Minggu. Ya, nih, kemana dia? Wahyu 3 ayat 14. Ini bukan Yesus. Itu Bapak tahu itu arti bintang. Tahu lah. Ketika menggabungkan Wahyu dengan Amsal, Nah, maka kita harus lihat konteksnya dalam penulisan hikmat di dalam Amsal dari ayat 1, bukan dari Wahyu. Kalau Bapak comot-comot nanti dari Wahyu ke Matius, bisa dibuat enggak ini semua itu enggak sejalan. ini yang nafsirkan bukan saya loh, Pak. Atau Tapi gini, kan Bapak Ini yang mengaitkan bukan saya. Ini Gini orang loh, Pak. Kristen itu sendiri. Kenapa Maksud saya Kak? gini loh, Pak. Bentar.
Kalau memang ini tidak ada hubungannya dengan Yesus, kenapa Wahyu 8 ayat 22 ini dihubungkan dengan Wahyu 3 ayat 14? Coba jawab. Apa alasannya? Ini kan tadi kan udah kubacakan. Tujuan Amsal ini kan sudah kubacakan. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Tapi ketika Pak Sugi menghubungkan Amsal ini dengan bukan saya, Pak, bukan saya yang menghubungkan, bukan saya. Tapi, bukan Pak, saya. buka tadi, Ini. Ah. Ini loh yang menghubungkan ini. Ini yang menghubungkan. Ini. Ya. Tanda bintang itu. Tanda Ya. bintang itu. Ya. Artinya yang menulis Bible ini disangkutkan dengan Wahyu, bukan saya yang menghubungkan. Kalau memang tidak ada hubungannya dengan Yesus Amsal, kenapa ini larinya ke Wahyu 3 ayat 14? Setelah saya klik. Nih. Ini Alasannya Mas apa? Alasannya apa? Amsal 8 ayat 22 dihubungkan dengan Wahyu. Apa alasannya? Sugi yang menuliskan Amsal Salomo. Udah tahu, Pak. Anda tanya tadi sudah saya jawab. Siapa yang menulis Amsal? Salomo. Pertanyaan saya, kalau bentar, tolong dijawab pertanyaan saya biar clear. Kalau memang Amsal 8 ayat 22 ya tidak ada hubungannya dengan Yesus, kenapa penulis Bible ini menghubungkan Wahyu 8 ayat 22 dengan Amsal 8 ayat 22 dengan Wahyu 3 ayat 14? Kenapa? Coba dijawab itu. Loh, enggak ada dihubungkan itu, Pak. Lah ini Amsal ya. Amsal 8 ayat 22. Ada tanda bintang di situ. Kita klik, kemana nih larinya kita klik? Coba. Kenapa ke sini larinya? Kalau nggak ada hubungannya dengan Yesus, kenapa larinya ke sini? Ayo dijawab. Dor. Gini, Mas Sugi. Iya. Silakan Gus Merde. Gini Opung, sabar dulu Opung. Jadi ya sekarang kan kemajuan teknologi Opung, itu Kang Mas Sugi itu pakai Alkitab Android. Pakai Alkitab apa dia? Android. Jadi apa? Sebentar Opung, Opung supaya paham. Alkitab Android itu tidak seperti Alkitab buku. Kalau Alkitab buku itu ada di catatan kaki yang paling bawah bahwa ayat itu saling terkait. Nah, karena teknologi sudah maju, maka dibikinlah oleh si programmer Alkitab itu tanda bintang. Tanda bintang itu ganti dari catatan kaki di buku biasa. Lah, Mas Sugi itu mengikuti apa yang ada yang sudah dibikin oleh programmer Alkitab itu. Ketika tanda bintang itu dipencet, dia langsung menuju ke Wahyu 3:14 tadi. Jadi Mas Sugi itu cuman mengikuti apa yang ada di Alkitab Android itu. Kalau Bapak tidak menerima itu, berarti Bapak seharusnya bilang saya tidak sepakat dengan Alkitab yang disusun LAI. Kenapa itu dihubungkan ke Wahyu? Begitu Pak. Jadi Opung nggak bisa menyalahkan Mas Sugi, karena Mas Sugi kan sekedar mengikuti programmernya. Begitu Pak yang bisa saya jelaskan Pak. Monggo Mas Sugi. Nih, bahkan kalau kita lihat di kitabnya langsung, ini Amsal ya. Amsal 8. Langsung ini nih. Amsal 8 ayat 22. Dihubungkan kemana? Ini ada catatan kaki nih, kecil nih. Mana ini? Kemana ini? Nah itu Pak maksudnya Pak. Wahyu 3 ayat 14. Nih ya. Ini bukan bikinan. Ini yang bikin ini nggak pernah sholat Jumat Pak, nggak sunat. Jadi bukan orang Islam ini yang bikin ini. Wahyu 3 ayat 14. Amsal 8 ayat 22. Kalau memang Amsal tidak ada hubungannya dengan Yesus, kenapa ini dikasih Wahyu 3 ayat 14 di sini? Jawab. Yang kita bahas apa? Amsal itu penulisan daripada Salomo. Wahyu. Sudah tahu Pak, sudah tahu kalau itu. Jadi contoh gini ya, ini saya kasih kalau alasan Anda seperti itu, maksudnya ketika gimana? Yesaya menulis
Bentar Pak. Kalau alasan Anda seperti itu, berarti kita perjanjian lama seluruhnya nggak ada hubungannya dengan Yesus. Contoh, Yesaya yang nulis Yesaya, berarti nggak ada hubungannya dengan Yesus. Ya, sekarang kita bicara soal apa, Pak? Bicara soal Yesus itu ciptaan mula-mula. Kita bicara soal Yesus, apa yang dituliskan oleh Yesus di Wahyu. Kalau yang dituliskan Salomo. Berarti kalau Anda begitu, alasan Anda begitu, kita perjanjian lama tidak ada hubungannya dengan kita perjanjian baru. Setuju? Jadi kita kan tidak buka nubuatan. Lah, apakah nubuatan dari yang Amsal 22 ini merujuk kepada Wahyu 20? Wahyu 3. Nah ini. Hah? Ini. Enggak, aku mau tanya Pak Sugi itu. Loh, saya jawab pakai ini, Pak. Saya jawab pakai ini. Ini Amsal 8 ayat 22 dihubungkan dengan Wahyu 3 ayat 14. Pak TB, Ustadz Sugi itu hanya menyajikan apa yang lembaga Alkitab Indonesia itu tampilkan. Hanya menyajikan, protesnya ke LAI, jangan ke Ustadz Sugi. Iya, betul. Kalau tidak ada hubungannya, kenapa ini ditulis di sini? Wahyu 3:14 ini. Kenapa ini ditulis? Maka itu tadi kan aku bilang, opung itu kalau misalkan tidak terima, protesnya itu ke LAI. Bisa opung, nggak apa-apa. Saya tidak setuju dengan penafsiran LAI itu boleh, tapi kalau opung protes ke Mas Sugi nggak bisa, karena Mas Sugi kan hanya menyampaikan apa yang ada di Injil yang itu dibangun oleh LAI gitu, opung. Sekarang yang kita bicarakan kan itu ketulisan dari Sulaiman, Salomo. Apa hubungannya dengan di Wahyu tulisan Yesus gitu loh? Tanya sama LAI lah. Tanya sama LAI sana, kenapa dihubungkan ke sana? Lupakan dulu LAI. Tanya sama LAI. Lupakan LAI dulu. Loh, nggak bisa. Ini yang kita bicarakan adalah produknya LAI. Kamu tidak bisa bantah saya. Karena LAI menghubungkan Amsal 8 ayat 22 dengan Wahyu. Kenapa dihubungkan ini? Kalau kita berbicara Salomo, kita bicara dari ayat 1 sampai terakhir. Kalau kita berbicara Wahyu, berbicara kita di Wahyu sampai Wahyu 3. Oke, saya ngalah deh, saya ngalah. Kalau begitu, siapa yang bentar Pak. Oke. Tolong Anda jawab. Oke. Di perjanjian lama, sedangkan itu ribuan tahun lalu. Oke, saya ngalah. Sekarang tolong jawab. Siapa yang diciptakan sebelum dunia ada? Siapa? Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala, sesudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang serat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan terlebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Ini siapa ini? Ayo jawab, siapa ini? Biar clear kita, biar nggak muter di situ aja. Siapa yang sudah diciptakan sebelum bumi, sebelum dunia ada? Silakan. Silahkan Pung, dijawab Pung, jangan muter-muter gak ada jawabannya ini. Aduh, guru saya ini Pak Desugi ini belum tidur ini, jangan buat pusing Pak Desugi. Belum tidur, aku dari tadi malam belum tidur ini. Malah nggak ngantuk, ini gimana ini coba nih? Jawab dong Pung. Setiap tulisan yang ada di dalam Alkitab, jika dihubungkan antara penulisan yang berbeda dengan waktu ribuan tahun yang berbeda, maka itu sesuatu kekeliruan menurut saya. Oke, saya sudah ngalah, Pung. Jangan dibahas lagi itu, saya udah ngalah. Mengenai penciptaan. Saya sudah ngalah. Sekarang saya tanya, ini siapa ini? Ini siapa? Mengenai penciptaan, kami hanya bisa melihat apa yang tertulis di dalam Kejadian 1. Pada awal penciptaan adalah penciptaan bumi. Di luarnya itu, yang sebelumnya itu, bahwa segala sesuatu sudah kekal, sudah ada. Berarti ini ngawur nih ya?
sejak Amsal 8 ayat 22 ini ngawur ini ya, Bung ya. Hah? Ngawur ini ya. Yang mana? Amsal 8:22 ini ngawur berarti ya. Itu merujuk kepada siapa dia? Lah ya itu saya tanya sama Opung, kepada siapa ini? Saya katakan kepada Yesus, Anda nggak setuju. Oke, saya ngalah. Sekarang saya tanya sama Anda, ini untuk siapa ini? Siapa yang sudah diciptakan sebelum bumi ada? Siapa? Hikmat itu tadi. Nah, hikmat itu siapa? Iya, Allah Maha Besar itu. Oh, Allah Maha Besar diciptakan. Allah Maha Besar diciptakan. Menciptakan. Loh, ini dikatakan diciptakan ini. Tuhan telah menciptakan aku. Loh, ini. Anda lihat tulisan ini enggak sih? Coba nih. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ini siapa dia ini yang diciptakan ini? Anda katakan Allah diciptakan gitu. Coba Ustaz Sugi Itu baca tadi, Al-Fatihah. ayat 20 kan ada dijelaskan di situ. Enggak, Aku coba berjalan Ustaz Sugi, pada ini aja. jalan kebenaran di Ustaz Sugi. tengah-tengah jalan keadilan supaya kuwariskan Malah kemana-mana. Yang ditanya apa, jawabnya apa, Opung ini? Aduh. Alkitabnya yang menjawab Opung. Alkitab, Pak Sugi. Opung. Coba Ustaz Sugi pegang palanya Pak TB deh, baca Al-Fatihah, ditiup ubun-ubun 3 kali. Siapa tahu kebuka gitu. Saya tanya, ini di Amsal ini ada yang diciptakan sebelum bumi ada, sebelum jagat raya ada. Siapa, Opung? Atau gini Opung, mungkin kalau ini semoga ini Opung bisa paham ya. Mas Sugi itu kan tanya akunya itu kemana larinya? Kan itu larinya ke hikmat. Nah, terus kalau belum selesai hikmatnya itu siapa? Maka larikan ke 1 Korintus 1:24. Nanti ketemu di sana Opung. Tolong Mas Sugi jenengan baca 1 Korintus 1:24 supaya paham Iya, Opung kita. tadi sudah saya baca sih. Gak apa-apa Saya ulang ya. Jenenge wong sepuh. Oke. Wes memang ini udah kelamaan kemakan doktrin Harus ya, kayak sabar. begini. Angel Sabar. kata nih. Nah, nih. Sabar. Saya bacakan 1 Korintus 1:24 ya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Nah, itu ketemu dah. Terjawab sudah. Hikmah itu larinya ke Yesus, Opung. Ustaz Sugi ini belum tidur, Opung. belum. Ini Sian, malah semakin jernih mataku kalau begini. kasihan apa, Pung? Belum tidur ini Ustaz Sugi, kasihan apa, Pung? Opung, gimana hikmat itu merujuk kepada Yesus katanya Pung, buka mic-nya. Kepala kalian yang harus dipegang, bukan kepala aku. Karena hikmat itu adalah kecerdasan dari Allah itu sendiri. Bagaimana kecerdasanmu, Pak Sugi? Tidak tercipta Telan dulu dengan makanannya. segala jenis tubuhmu. Berarti kecerdasan Allah dibikin gitu ya? Iya, Diciptakan itulah gitu ya? hikmat. Makanya kalau kami orang Kristen selalu meminta hikmat jika kita berbicara tentang agama, tentang Tuhan. Bukan Jadi dengan sebelum akal. berarti Kalau sebelum aku kecerdasan tidak tahu Allah ini bagaimana dibikin, Tuhan. bentar Pak. Berarti sebelum oke Pak, bentar. Akal Aduh, sikit Pak. Berarti sebelum Allah membuat kecerdasan, Allah bego, nggak cerdas. Nggak punya otak. Allah itu sempurna. Lah, Sama dengan Pak Ustaz Sugi, semenjak Pak Ustaz Sugi bagaimana lahir, dikatakan sudah sempurna kalau dia Sudah belum punya punya. kecerdasan? Kalau dikatakan kecerdasan itu diciptakan, berarti tadinya belum ada, kemudian ada setelah diciptakan. Nah, kalau Tuhan tidak punya Sudah kecerdasan, ada. berarti Tuhan bego. Bukan begitu? Keberadaannya itu Pak Sugi sama dengan Pak Sugi. Ketika Pak Sugi lahir sudah lengkap semua di situ. Pak Sugi tinggal mengelola.
Hikmat Allah pun sudah di situ, semua sudah ada. Pak TB, Berarti telan nggak dulu diciptakan kalau makanannya. Itu begitu. juga lah Sang Maha Pencipta yang Maha Kuasa itu. Pak TB, telan dulu itu makanannya ntar keluar nasi dari hidung itu. Punya firman, punya roh. Bagaimana dia menciptakan dirinya, sebagian dari dirinya? Tidak bisa itu. Loh, Pak TB, Dia sudah itu kekal, ditulis sudah diciptakan melekat itu, sudah melekat di dalam diri Allah itu. Pak TB Udah melekat. makanannya dihabisin dulu, Pak TB makanannya diminum dulu itu makanan. Kita keluar nasi dari hidung loh Pak. susah kalau Keselak udah loh. kelamaan makan dogma susah diluruskan. Sambil makan kue, Iya, sambil makan Pak De, kue. ini umurnya sudah maju 90 tahun. Jadi wah udah kuat banget ini. Aduh, opung. Saya izin Jelas, bertanya nih kepada Pak D. nih. Jelas, Pak D, benar. Pak D berapa kali nih bertemu dengan Opung nih? Baru kali ini.